Allah mencatatnya dengan amal kebaikan seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada ibu pengawas kami, Ibu Ustazah Masyitoh, Ibu penyuluh ya Bu ya. Ibu penyuluh kami, Ibu Ustazah Hajah Masyitoh DLA. Alhamdulillah sama-sama juga hadir bersama-sama kita di sini. Mudah-mudahan beliau juga bersama sahabat atau ya, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada beliau karena tugas beliau sangat mulia, yaitu beliau petugas di KUA ya Ibu ya. Baik, meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustazah Ibu Turinah. Kepada beliau, tafadhal bil ihtiram. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Izin Pak Ustadz duluan sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina ibni abdillah la hawla wa la quwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Zainuri FC, yang saya hormati Al-Muhtaram wal Muhtaram Al-Ustaz Abdullah Muhammad Faiz berserta rombongan, yang saya hormati Al-Mukarramah Ustazah Nur Rojana, yang saya hormati Al-Mukarramah Ustazah Neina, yang saya hormati Al-Mukarramah Ustazah Saamimah, yang saya hormati Al-Mukarramah Ustazah Saminah, yang saya hormati Al-Mukarramah Ustazah tanpa menghormati rasa takzim dan hormat saya kepada ibu-ibu hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, yang saya hormati penyuluh agama yaitu Ibu Yuli Astuti, yang saya hormati Ibu Hajah Masyitoh, penyuluh KUA Kota Tangerang, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah menyempatkan hadir ke tempat kami ini. Mudah-mudahan kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran daripada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia pada hari ini. Kami mohon doanya, mudah-mudahan kami bisa melanjutkan tugas-tugas kami, yaitu mengabdikan diri kami kepada berpendidikan kami. Mudah-mudahan kami semua ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, umur yang panjang, dan mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada yang hadir sekalian. Mudah-mudahan dengan kehadiran daripada Bapak dan Ibu ke tempat kami ini, mudah-mudahan tempat ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak bisa membalas dengan suatu apapun Bu, kecuali dengan ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Ibu ini, mudah-mudahan orang tua kami yang sudah tidak ada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Karena memang inilah Bu cita-cita daripada orang tua kami, yaitu melanjutkan apa yang sudah beliau contohkan kepada kami sebagai anak-anaknya, dan mudah-mudahan ilmu-ilmu kami yang telah dicontohkan ini dapat bermanfaat di dunia wal akhirah Bu. Dan mudah-mudahan kami semua ini anak-anaknya dapat menuntut
di jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada kedua orang tua kami yang sudah tidak ada ini. Mudah-mudahan dengan pengabdian inilah kami dapat mengabdinya. Dengan rasa syukur kami juga inilah kami bisa memberikan apa yang beliau sudah contohkan kepada kami semua ini. Mudah-mudahan kami bisa melanjutkan apa yang sudah beliau contohkan kepada kami ini, Bu, dan kami bisa meneruskannya ya Bu ya. Mudah-mudahan kami bisa mengadakan maulid seterusnya sampai kalau umur saya ada, sehat walafiat, rezekinya ada. Doain ya Bu ya semuanya, guru-guru kita diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang halal, mubarokan. Ya mudah-mudahan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada guru-guru kami yang telah memberikan support dan penyemangat. Ya, Ustazah Rojana, Ustazah Leila, Ustazah semuanya yang telah memberikan ilmunya kepada saya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat di dunia wal akhirah ya Bu ya. Saya tidak bisa membalasnya Bu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada jamaah semua yang telah memberikan baik moral maupun materialnya, tenaga pikirannya. Kami ucapkan banyak terima kasih Bu. Kami tidak bisa membalasnya kecuali Allah Subhanahu wa yang membalasnya Bu. Dan kami juga mohon maaf kepada ibu-ibu semua, mungkin tempatnya, penyediaannya, penyambutannya kami kurang istiqbalan. Kami mohon dimaafkan ya Bu, karena seginilah kemampuan kami Bu ya, karena seginilah kemampuan kami untuk mengadakan, tapi bisanya undang tapi tidak bisa memberikan yang terbaik. Tapi alhamdulillah Bu, kami berusaha memberikan yang baik, tapi walaupun yang tidak terbaik ya. Mudah-mudahan dengan kehadiran ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan orang tua kami ya Bu, mudah-mudahan mereka gembira di sana, mudah-mudahan mereka dihapuskan dosa-dosanya ya, diterima amal ibadahnya. Karena sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua yang hadir. Tidak lupa sekali lagi terima kasih dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala sambutannya. Dimaafin enggak ibu-ibu para jemaah Pak Ustadz semuanya? Ya, katanya bisa ngundang ya ibu-ibu semuanya. Namun kami ingin memberikan yang terbaik, akan tetapi mungkin ini dan segini kemampuan kami. Ya, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Dainuri LC. Kepada beliau tafadhal bil ihtiram. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami muliakan segenap para sahabat hijab, para ibunda, lebih khusus pimpinan-pimpinan majlis dan sahibul baitnya yang tidak kami sebutkan satu persatu namanya, dan juga khususnya sahabat perjuangan kami, Ustaz Faiz, dan juga semua yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan kalau lagi pada kurang sehat, Allah sehatkan badannya. Kalau rezekinya dikit, Allah banyakin. Allah anugerahkan anak-anak keturunan kita soleh dan soleha. Yang mudah meninggal, Allah jadiin kuburnya taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir satu saat bisa hadir di depan Ka'bah Al-Mukarramah. Kita bisa ziarah ke Mekah dan ziarah ke Madinah, ziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jika Allah wafatin kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Sudah pada makan apa belum? Udah. Yang belum makan, saya belum makan.
Jadi baru nyampe ada besek, langsung berangkat lagi ke Puruya, acara lagi, baru berangkat lagi kemari. Jadi jadwal makannya tadi Kembangan jam 12 baru makan. Jadi kalau di sini ada makan, jangan repot-repot nyiapin, bungkusin aja yang banyak. Insya Allah. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di siang yang berkah ini atau pagi menjelang siang, kita diizinkan untuk mengadakan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang yang hadir Maulid, melainkan Allah menghendaki yang hadir ini biar hatinya bersih semuanya. Ya. Sebagaimana guru kita mengatakan ibu di dalam kitab Maulidnya, yaitu Dia Ulami Al-Habib Umar, menyebutkan billahi karir jikra wasfi Muhammadin kaima tuziha anil qulubi rana. Beliau bilang dalam kitab Maulidnya, billahi, demi Allah, karir, ulang-ulangin menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Ulang-ulangin menyebut bagaimana sifat-sifatnya Nabi kita Muhammad SAW. Kita sudah sebut bagaimana keistimewaan pembacaan Maulid Nabi di tempat yang dulu pertama saya datang di sana. Terus kita sudah menyebut bagaimana akhlak dan keindahan wajahnya Rasulullah ketika tempat kemarin yang di sana. Ya kan, ya masih ingat semuanya kan? Ya. Jadi ini biar terus menerus, biar berurutan. Sekarang yang kita sebut bagaimana sayangnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kalau kita sebut terus nama-nama Rasulullah, kasih sayangnya, cintanya Nabi kepada para sahabatnya dan kisahnya Nabi kepada para umatnya, kaimatuziha anil qulubi rana, maka siapapun yang hadir pada saat ini hatinya insya Allah dibersihin nama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Dan Nabi kita, jamaah sekalian, adalah seorang Nabi yang punya sifat penyayang. Dan Nabi kita ini basar laisa kal basar, manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Ya, Nabi ini sangat sayang, diantaranya sayang dengan keluarganya. Karena khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nabi bilang orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik dengan istrinya dan keluarganya. Makanya ibu, kalau kita punya suami belum dikatakan suami kalau di luar baik tapi di dalam dia nggak baik. Betul. Iya, di dalam dia sama orang kayaknya kalau ngomong sayang, tapi sama istri ngebentak mulu. Betul. Jendes kayaknya Ada yang berasa banget ya. Jadi Di luar ngeluarin duit bayar banget, sama istri perhitungan banget. betul itu. Sayangnya suaminya kagak ikut maulid. Iya. Gimana? Iya, sayangnya suaminya nggak ikut maulid. Tapi insya Allah walaupun nggak dengar, dengan berkahnya maulid, entar Allah rubah suami kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Karena ibu dikatakan almar'atu ala dini zaujiha. Wanita mah tergantung bagaimana agama suaminya. Betul. Wanita bisa menjadi baik bagaimana baik suaminya, jamaah sekalian. Nabi kita, beliau itu dibilang dalam satu keterangan, karena Rasulullah SAW yaknusu fil bait. Nabi itu nyapu di dalam rumahnya. Nabi kita nyapu di dalam rumahnya. Ibu pernah nggak ngeliat suami ibu nyapu gitu tanpa disuruh? Alhamdulillah. Berarti kalau dia rajin, suami kita nyuci juga. Iya, nyapu, nyuci, masak. Bisa nggak suaminya masak? Masak. Berarti kalau begitu suaminya benar-benar mensuri teladankan Nabi Muhammad SAW. Tapi yang jelas yang penting masaknya, nyapunya bukan karena takut sama istri, bukan karena istrinya malah sebaliknya, malah santai, suaminya malah yang bebenah atau yang masak, jamaah sekalian. Ini memang kesadaran dari suaminya. Terus apalagi Rasulullah pernah satu ketika beliau ini masuk ke rumah bertanya, ada nggak makanan wahai istriku? Kata istrinya, nggak ada wahai suamiku. Apa jawaban Nabi? Ini soimun, saya puasa. Pernah nggak ibu suaminya pas pulang, neng masak? Enggak bang, ya udah siap-siap, ayo ke saung kita. Ada nggak kayak gitu? Kalau ada berarti hebat. Hebat jamaah sekalian. Iya, punya suami pokoknya nggak mau ribet sama rumah tangga. Udah pokoknya, kalau emang lagi nggak mau masak, kagak mau apa, udah. Atau misalnya suami kita, ketika dia punya hajat ibu. Ini suami kita ketika punya hajat, misalnya, neng, malam ini abang pengen ibadah. Kata istrinya, ya bang baru banget nyuci 2 bak. Ini pinggang kayaknya udah bertek banget bang, gitu misalnya. Kalau suami yang soleh dia akan bilang, ya udah neng sini abang pijetin.
Itu jamaah sekalian. Akhlaknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Tapi kalau suaminya yang baru bisa ngaji, dia bilang biar jadi laknat sampai subuh. Iya, itu salah satunya seperti itu kan jamaah sekalian. Iya, kalau istri cemberut sedikit, biarin ntar mukanya jadi hitam legem di hari kiamat. Itu yang baru bisa ngaji jamaah sekalian. Tapi kalau misalnya dia pulang, istrinya tiba-tiba cemberut, kenapa sih Neng? Au, kenapa sih Neng? Au, ya udah ayo kita ke tokonya Haji Murdani yuk. Iya, iya, gila nggak kira-kira? Iya. Jangan ditanya itu mah, udah ketahuan di sana mah emasnya emas murni ya, 24 gram. Sekarang harganya hampir 1,5 masalahnya. Iya, makanya yang pada mau nikah, dunia nikah lagi nggak baik-baik aja, masih mahal. Iya, masih mahal jamaah sekalian. Dan ketika Rasulullah jamaah sekalian memang ibu-ibu nih, bagaimana akhlaknya di rumah, dan kita juga sebagai seorang wanita harus mencontoh bagaimana akhlak istri-istrinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ibu-ibu, kalau di rumah juga biar rapi, kalau di rumah sama suami juga biar open semuanya. Ada ibu saya baca keterangannya, istri manapun apabila menawarkan dirinya terhadap suaminya, maka pahalanya sama aja dia seperti 200 kali umroh, 200 kali haji jamaah sekalian. Iya, istri manapun yang nawarin suaminya, pahalanya 200 kali haji, 200 kali umroh. Iya, nawarin aja, mau nggak mau nggak jadi masalah. Tetap pahalanya dapat. Iya, pahalanya dapat. Iya, kadang-kadang kan istri zaman sekarang jangankan nawarin, diminta aja susah jamaah sekalian. Jadi kita gitu, sesuai dengan dalam kitab Uqudul Jen, kewajiban istri salah satunya i'radu, memalingkan atau jamaahkan mendatangin atau menawarkan dirinya terhadap suami. Makanya siapapun yang nawarin terhadap suaminya, pahalanya 200 haji, 200 umroh. Mau bu pergi haji, pergi umroh? Oh, ya udah ntar pulang nawarin ya. Lah nawarin. Iya. Insya Allah. Terus istri manapun, ibu istri manapun mencium suaminya dengan kasih sayang, dicium suaminya dengan kasih sayang, itu pahalanya seperti menghatamkan 12 kali Al-Quran jamaah sekalian. Masya Allah. Itu juga harus benar dalam rumah tangga, biar rumah tangga turunnya berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu yang pengen khatam 12 kali Al-Quran, ntar pulang cium aja suaminya. Iya, cium. Uwasnya gusel-gusel kayak gitu. Iya, paling-paling ntar kalau pulang ibu begitu nawarin dicium, tiba-tiba suami heran, tumben banget nih nggak biasanya. Iya, emang mau bekasin, paling begitu jawabannya. Iya kan ya, orang kagak biasa. Kadang-kadang suami iseng begitu, emang mau bekasin neng, paling begitu ditanyanya. Iya, terus jamaah sekalian, istri manapun kalau merangsang suaminya, maka dia akan diampunin dosanya yang lalu dan yang akan datang jamaah sekalian. Itu Masya Allah, jangan diterusin kalau itu paham semuanya udah. Iya. Artinya apa? Nabi orang yang sangat baik di dalam kehidupan rumah tangga. Makanya rumah tangga berkah. Bagaimana caranya? Ikutilah sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua, Nabi sayang banget sama binatang jamaah sekalian. Nabi punya onta, nama ontanya Nabi Qaswa. Nabi punya kucing, namanya kucingnya Nabi Muza. Itu jamaah sekalian, ontanya namanya Qaswa, kucingnya namanya Muza jamaah sekalian, Muza. Pernah Muza itu, nih jubahnya Rasulullah bu, ini jubah. Hal ini dalam gamis namanya. Nah Nabi ngebuka jubahnya, pada saat itu ditaruh tuh. Pas Nabi mau make, Muza tidur bu di sini di ujung jubahnya Rasulullah. Tidur di sini. Itu Nabi nggak ngebangunin, Nabi potong gunting jubahnya, Nabi berangkat. Kalau model ibu jilbabnya ditidurin sama kucingnya, gimana kira-kira? Habis itu kucing. Walaupun dia nggak pakai, habis dah kucing itu pokoknya. Ya Allah, itu salah satunya. Nabi mencintai hewan. Muza, kucingnya Rasulullah. Makanya jamaah sekalian, kalau kita benar-benar ingin mencintai Rasulullah, cintailah hewan yang disukai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ibu namanya seorang ulama dalam kitab Nasiribat, Imam Shibli namanya ibu. Imam Shibli ketika dikubur itu dapat kenikmatan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ditanya, ya Imam Shibli, tahu nggak engkau dapat nikmat dari mana? Dapatnya dari sholat, bukan.
dapatnya dari haji, bukan. Dapatnya dari saya ngaji, bukan. Dapatnya dari saya sedekah, bukan. Lalu dari mana ya Robbi saya dapat nikmat ini? Ingat nggak? Dulu ketika kau masuk ke kota Baghdad, itu ketika musim dingin ada kucing yang kecebur di got. Ada kucing yang kecebur di got. Itu beliau ambil kucingnya, beliau bersihin, beliau taruh di jubahnya sampai kucing itu kehangatan jamaah sekalian. Gara-gara itu ya Imam Shibli, kuburmu dijadiin taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bu? Sayang sama kucing. Masya Allah. Ibu kira-kira kalau lewat ada kucing di got di depan diambil apa enggak? Ambil, alhamdulillah, kasihan. Iya, dia kadang dilewatin aja, bodoh amat dia bilang gitu jamaah sekalian. Ambil ya. Ya, karena kucing adalah kecintaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula jamaah sekalian, Nabi dengan para sahabatnya, masya Allah, adabnya baik, akhlaknya baik. Pernah satu ketika ada seorang sahabat Nabi namanya Sayyidina Barirah radhiyallahu anhu. Sayyidina Barirah di dalam kitab Adabul Mufrad Al-Imam Sahihul Bukhari, jamaah sekalian Sahihul Bukhari. Ada namanya seorang sahabat Nabi namanya Sayyidina Barirah. Sayyidina Barirah Bu, suatu ketika dapat sekantong daging. Girang banget Sayyidina Barirah dapat sekantong daging. Kenapa? Karena Sayyidina Barirah orang yang sangat miskin yang nggak pernah makan daging ya mas kalian. Ibu kira-kira kalau dapat nikmat yang ibu belum pernah rasakan, kira-kira seneng nggak? Seneng. Senengnya kita kenapa? Karena belum pernah makan daging. Senengnya kita karena belum pernah dapat duit banyak, tiba-tiba dapat duit banyak. Tapi Sayyidina Barirah senangnya bukan karena itu. Beliau senangnya Sayyidina Barirah radhiyallahu taala anhu senangnya dapat daging nih, dapat jamaah sekalian sekantong daging. Kenapa? Senangnya karena beliau bisa ngundang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika dapat nikmat yang diingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya, ibu kalau dapat rezeki pernah nggak ingat ustadz gitu pengen ngajak makan atau ustazah? Ada nggak? Alhamdulillah lagi dapat rezeki habis jual tanah, ntar pengen ngajak ustadz sama ustazah makan, guru saya. Ada nggak kayak gitu? Masya Allah, kalau ada bagus jamaah sekalian. Dia mah ingatnya kalau dapat rezeki bangun rumah gimana, kira-kira di motor gimana ini ya. Paling ingetin kayak gitu jamaah sekalian. Ibu dalam kitab namanya ada Mutalim wa Mutalim Syekh Imam Al-Jurnuji. Kalau ibu pengen punya anak yang alim, pengen punya anak yang soleh dan soleha, ibu biar perhatian sama gurunya. Ibu biar perhatian sama ustadz sama ustazah yang ngajarnya. Ini guru-guru kita nih, yang ngajar di TPA atau yang ngajar Al-Quran, biar pada perhatian. Kenapa? Kata Imam Syekh Al-Jurnuji, siapa orang yang peduli sama gurunya, maka enggak anaknya, cucunya, kalau enggak cicitnya yang tiga ini akan dijadikan anak dan cucu dan cicit yang soleh dan soleha. Ya itu terbukti banget. Orang tua zaman dulu Bu, kalau ngerambang apa-apa yang diingetin guru anaknya. Nih tong bawain no sama ustazah, nih bapak habis ngerambang rambutan, bawain deh sekantong. Bener kan ibu ya? Kalau orang tua dulu habis nyabut singkong yang diingetin gurunya. Iya, nggak kayak anak sekarang pergi ngaji, udah sono ngaji sama ustazah bilang aja mama salamin aja sama dia. Iya, kadang-kadang datang anak siapa tong, anak po ini, mama mana, kata mas salamin aja. Sebanyak orang yang kayak gitu, iya kan? Iya jamaah sekalian, ya Allah kurang perhatian sama ustadz sama ustazahnya. Lihatin kalau punya ustazah tasnya gimana, masih cakep apa udah kurang cakep. Kalau ada ustazah kalau tasnya kurang cakep, beliin tasnya. Iya, sendalnya lihatin. Jangan pulang acara maulid sendalnya ustazah hilang jamaah sekalian. Ya biar perhatian sama gurunya. Nah Imam Shibli masya Allah jamaah sekalian, seperti itu sangat perhatian sekali. Dan masya Allah akhirnya beliau itu masuk surga lantaran gara-gara dengan kucing jamaah sekalian. Ini masalah adab-adabnya semuanya Nabi kita. Nah ini dijelaskan kembali kepada yang tadi kita ceritakan, yaitu salah satunya sahabat Nabi yang bernama jamaah sekalian yang kita sebut Barirah, Sayyidina Barirah. Jadi punya harta yang diundang pertama kali adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada diundang nih Nabi nih, ya Rasulullah datang. Nabi datang sama sahabatnya berdua. Ketika datang udah sediain masakan, ibu dibikinin makanan. Pada saat itu kata sahabatnya Nabi, ya Rasulullah, ini Barirah dapat dari hasil sedekah katanya. Engkau kan nggak makan sedekah ya Rasulullah. Itu Barirah Bu langsung merah mukanya, malu sama Rasulullah. Emang kenapa? Ya, karena dapat daging itu memang dari hasil sedekah, bukannya beli.
Nah, Nabi dengan tersenyum dengan adatnya yang mulia, cintanya kepada para sahabatnya, Nabi bilang apa? Benar, orang memberikan kepada Sayyidina Barirah bernilai suatu sedekah, tapi Barirah memberikan saya adalah bernilai hadiah, dan saya akan makan hadiah darimu ya Barirah. Akhirnya senang Sayyidina Barirah, kenapa? Masakannya dimakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak kita nih Bu, kalau masak nih di acara dimakan ustazah, girang nggak kira-kira? Girang. Tapi kalau saya biarpun nggak makan di sini, biar girangnya kan saya minta bungkusin. Iya, walaupun saya nggak makan dia mas kalian. Insya Allah, berarti nanti bikin acara lagi ya, biar bisa makan bareng ya. Iya, insya Allah, mudah-mudahan ya. Nah kemudian dikatakan juga dalam satu keterangan, innal muhibba muti'u. Orang ibu kalau misalnya dia cinta, pasti dia taatin yang dicintai. Saya mau tanya sama ibu, cinta nggak sama Rasulullah? Cinta. Nah kalau kita cinta sama Nabi, apa yang dilakukan, diperintahkan oleh Nabi, jalanin. Yang diantaranya yang pertama, jadilah orang yang bersyukur. Kira-kira pada bersyukur apa kagak? Kalau dikasih hujan bersyukur apa kagak? Ada nggak yang baru jemurin pakaian, ya jauh hujan lagi? Ada nggak kayak gitu? Ada. Kalau suami pulang tiba-tiba bawa dikit, ya duitnya dikit amat sih bang. Begitu nggak kira-kira ibu? Iya. Makanya kenapa hidup kita nggak menambah-nambah? Karena kita kurang bersyukur. Kan pernah satu ketika ada datang Bu seseorang kepada Nabi Musa. Ya Nabi Allah Musa, hidup saya miskin banget, doain saya biar jadi orang kaya. Kata Nabi Musa, kalau pengen kaya bersyukur wahai saudaraku. Nah ini orang Bu udah miskin, adatnya gede. Dibilang bersyukur aja, langsung ngomong begini sama Nabi Musa. Ya Nabi Musa, saya udah ngomong panjang-panjang tentang kemiskinan saya, jawabannya cuma bersyukur doang. Pengennya mah didoain, dibagi makanan. Jadi ini orang udah miskin, adatnya gede. Ada kan orang kayak gitu ya? Udah miskin, belagu, adat gede banget lagi gitu misalnya jamaah sekalian. Akhirnya dia pulang dah tuh dengan marah kepada Nabi Allah Musa. Akhirnya datang lagi orang kaya. Assalamualaikum ya Nabi Allah Musa. Waalaikumsalam, ada apa? Saya pengen banget ya Allah, Nabi Allah Musa pengen jadi orang miskin. Pernah nggak ibu ngedoain atau pernah nggak minta doain sama guru, sama ulama, sama ustadz atau sama ustazah? Ustadz doain saya biar jadi saya orang miskin. Pernah nggak kayak gitu? Nggak pernah. Iya nih kalau lagi datang nih semuanya, ya Allah yang datang biar jadi orang kaya semuanya. Amin. Coba kalau dibilang begini, ya Allah yang datang jadi orang miskin semuanya. Nggak mau jamaah sekalian. Ya nggak mau jadi orang miskin, kan seperti itu ibu ya. Tapi ada orang kaya datang kepada Nabi Allah Musa pengen jadi orang Katanya kenapa pengen jadi orang miskin? Enak melihat orang kayaknya mau ngapain aja, mau ngaji enak, nggak disibukin sama hartanya. Saya mah punya harta begini-begini, harus ngecek harta saya di sana, mau ngaji aja susah, mau sholat susah. Makanya kita mah beruntung Bu, walaupun punya duit pas-pasan, tapi kita masih dikasih rezeki buat ngaji. Coba kalau misalnya kita jadi orang kaya, mungkin ibu ada aja di mall, di mana sekarang nggak pada ngaji. Iya, kayak gitu jamaah sekalian, dandan mulu, beli tas sono, beli tas sini, main sana, main sini, kadang pergi kemana, pergi ke sini ke sono, jamaah sekalian. Iya nggak ibu-ibu? Iya, akhirnya kata Nabi Allah Musa, ya udah kalau pengen jadi orang miskin jangan bersyukur. Orang itu bilang begini, maafin Nabi Allah Musa, kalau saya nggak bersyukur saya nggak bisa. Emang kenapa? Bukan karena harta saya, tapi alhamdulillah saya punya mata, saya punya hidung, saya punya telinga. Ini kan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu mau nggak punya mata nih ditukar dengan duit 2 miliar? Mau nggak? Nggak mau, nggak ada artinya. Nih kita misalnya dikasih duit 4 miliar tapi lidah kita dipotong, mau nggak kira-kira? Nggak mau. Ibu dikasih mobil, rumah yang bagus tapi kaki ibu dipotong, gimana, mau nggak? Nggak mau. Ini harta kita yang paling mahal. Hati, alhamdulillah tangan kita nih bisa digerakin, mulut kita bisa makan, bisa merasakan mana makanan yang enak, mana makanan yang tidak enak. Akhirnya kata Nabi Musa, ya udah ente pulang aja dah, pulang dah akhirnya Bu. Setelah sekian lamanya terdengar kabar, ternyata yang ngadu, yang hidupnya miskin pengen kaya, hidupnya semakin miskin ya mas kalian. Yang tadi yang kaya pengen jadi miskin, ternyata hidupnya semakin kaya. Kenapa sebabnya? Bersyukur. Kenapa kalau hidup kita nggak kaya-kaya? Kenapa hidup kita nggak berubah-berubah segitu aja? Karena mungkin kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih sering ngedumel di hatinya. Benar nggak ibu kira-kira?
Iya, masih sering ngedumel, sering kurang-kurang mulu bilangnya. Coba sekarang biar jadi hamba yang bersyukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya Mas kan, kalau kita bersyukur maka insya Allah Allah tambahkan kenikmatan kita. Terus yang kedua, kalau kita ngaku cinta sama Rasulullah, jaga lisan kita jangan berbicara kecuali bicara yang bermanfaat. Banyakin istighfar. Kemarin kita udah ngomong di sana Bu tentang masalah gibah Ibu ya. Bagaimana bahayanya gibah. Gimana sekarang masih ngomongin orang apa kagak? Masih kan? Masih ngomongin orang? Masih, ya Allah. Iya, dosa gibah sangat berat sekali, lebih berat daripada 30 kali orang berbuat zina. Orang kalau bergibah cuma ngata doang, si fulan pendek, fulana pendek. Kalau disebut di laut, laut bau busuk gara-gara cuma ngomong pendek. Hati-hati Ibu. Nah ini kita bagaimana caranya biar kita nggak gibah? Banyakin di dalam diri kita ngucapin astagfirullahaladzim. Makanya Ibu kalau misalnya hidup nih, hidup susah mulu, kagak enak mulu, jangan nyalain orang. Ini usaha kagak laku, nyalain orang. Kontrakan kagak ada yang ngisi, nyalain orang. Hidup badan pegel mulu, nyalain orang. Jangan-jangan badan saya kagak enak, santet kali ke tetangga nih ya. Kan begitu kadang-kadang orang zaman sekarang, iya kan? Usaha kagak berhasil, emang orang tadi emang hujan ya, mampir ke situ, tanahnya nih debunya di sepatunya dia buka sendiri pas pagi-pagi, jangan-jangan debu kuburan kali, tanah kuburan di sini orang dia. Nyangkanya begitu. Artinya banyak orang zaman sekarang hidupnya tidak nyaman dikaitin sama orang lain. Hidupnya kagak enak, rezekinya kurang dikaitin sama orang lain. Padahal bukan karena lain, karena diri kita juga. Kenapa? Dosa kita banyak. Kesalahan kita banyak yang dimana kita belum bertobat kepada Allah Subhanahu. Nabi bilang Bu, kullu da'in dawaun wa dawa'ud dzunub al istighfar. Seluruh penyakit ada obatnya. Obatnya penyakit dosa adalah istighfar. Kira-kira bagaimana istighfarnya sehari semalam ada nggak 100 kali? Ada nggak yang kalau marah-marah sambil astagfirullahaladzim? Ada nggak kayak gitu? Susah banget sih dibilangin istighfarnya marah-marah itu mah. Iya, ya Allah, istighfar. Orang Bu, kalau baca istighfar setiap pagi dan sore nih, mau maghrib sama habis sholat subuh atau mau subuh, Ibu baca astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Itu Ibu diketahui siapa yang baca seperti itu, maka diberikan kebaikan dunia dan isinya jamaah sekalian. Ya setiap mau maghrib nih, astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Berapa kali? 27 kali jamaah sekalian. Ntar mau subuh atau habis sholat subuh begitu lagi Bu, astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Kalau Ibu lagi head nggak apa-apa baca, karena ini kan zikir bukan tilawatil Quran jamaah sekalian. Terus apa lagi dibilang dalam kitab Jawharatul Uluyyah syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah, siapa orang yang baca istighfar sebelum sholat asar. Ibu habis ajan asar, Ibu sholat qobliyah 4 rakaat, lalu baca istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 70 kali, maka dikatakan Allah akan ngampunin dosa kita 70 tahun lamanya jamaah sekalian. Itu istighfar. Nabi pernah waktu itu lagi kumpul dengan para sahabat, Nabi bilang begini Bu, man aksaro bil istighfar. Siapa orang yang hidupnya banyak banget istighfar, Allah berikan 3 keistimewaan. Nih Bu, kalau banyak istighfar Allah berikan 3 keistimewaan. Yang pertama istimewanya adalah min kulli hammin jamaah sekalian, min kulli hammin faraja. Setiap gelisah Ibu akan diganti dengan kebahagiaan. Ayo siapa? Ada nggak sih yang hidupnya lagi susah? Ada nggak yang hidupnya lagi sedih di sini Ibu? Ada, pasti banyak. Kalau diceritain sedih banget Pak Ustadz. Iya sedih banget kalau diceritain. Ya wanita makan begitu, belum ngomong udah nangis duluan dia. Iya kan Ibu ya? Iya, lah kita jadi laki bingung jadinya. Iya, ada orang yang belum ngomong nangis duluan. Itu wanita biasanya seperti itu. Siapa orang yang punya kegelisahan yang hadir pada saat ini, kalau pengen Allah ganti dengan kebahagiaan, solusinya adalah istighfar jamaah sekalian. Baca istighfar. Ya kenapa? Kesedihan, kegundahan, kegelisahan yang kita rasakan bukan lain dan bukan jamaah sekalian karena yang lain, karena satu hal, karena dosa kita jamaah sekalian. Habib Munzir pernah bilang, kegelisahan yang kita rasakan saat ini, musibah yang bertubi-tubi kita rasakan saat ini adalah karena dosa masa lalu yang kita belum istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita buat dosanya dulu, bisa jadi musibahnya sekarang. Kita berbuat dosanya dulu waktu kita masih perawan, boleh jadi pas rumah tangga kita baru kena jamaah sekalian. Kenapa? Karena dulu kita nggak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Rasulullah, min kulli diqin makhraja. Setiap kesulitan Allah berikan jalan keluar.
Ini lagi sulit banget nih jamaah sekalian, kalau duit kagak ada. Lagi sulit banget pokoknya punya permasalahan, atau lagi punya bisnis belum tembus-tembus misalnya. Istighfarin aja ibu. Karena ketika istighfar pasti Allah berikan jalan keluarnya bagi kita. Ntar yang tidak terduga-duga datang tuh jalan keluarnya. Dan yang ketiga, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dia bakal diberikan rezeki yang tidak terduga-duga datangnya. Ibu lagi susah nih, ya Allah, tiba-tiba ada saudaranya bawain dia sekoper misalnya. Iya, koper ya mas kalian. Masya Allah, ya walaupun nggak ada ya mudah-mudahan ada kan gitu ya. Kenapa ya mas kalian? Karena rezeki yang tidak terduga-duga datangnya. Pernah satu ketika ada seorang datang kepada Sayyidina Hasan Al-Basri. Bilang begini, Bu, Assalamualaikum ya Sayyidina Hasan. Waalaikumsalam. Ada apa wahai saudaraku? Ya Sayyidina Hasan, saya pengen banget punya anak. Ini udah lama nggak punya keturunan. Jadi ini orang curhat 10 tahun nggak punya anak. Karena kata Sayyidina Hasan, aksiru bil istighfar, perbanyak membaca istighfar. Datang lagi yang kedua, ya Sayyidina Hasan, ini di kampung kami sembako susah, ekonomi lagi susah banget, pokoknya sulit kami ngedapetin apa yang kami inginkan. Bagaimana caranya biar kami dapetin? Beliau bilang, aksiru bil istighfar, perbanyaklah membaca istighfar. Datang lagi tukang petani, ya Imam Hasan, kami ini petani, air nggak turun-turun, hujan nggak turun-turun, gimana biar turun? Kata Sayyidina Hasan Al-Basri, perbanyaklah membaca istighfar. Temennya di belakang nyolek, ya Sayyidina Hasan, kenapa jawabannya itu semuanya istighfar? Beliau bilang, saya nggak menjawab dengan diri saya, melainkan firman Allah, faqul istaghfiru rabbakum fa innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Siapa orang yang sering istighfar, pasti hajatnya bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ini nasi tumpang datang buat saya ya. Insya Allah, iya pede aja nggak apa-apa Pak Yati. Iya, kemarin kagak ngaji juga dia. Iya. Ingin. Masya Allah. Jadi kayak gitu, banyakin baca istighfar itu. Nah terakhir nih Bu, kisahnya terakhir nih ya. Dulu ada seorang ulama namanya Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu. Ibu kenal Imam Hambali? Kenal Ibu? Kenal ya, mazhab kita ada 4. Ada mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Imam Hambali namanya Ibu. Nah Imam Ahmad Ibnu Hanbal, satu ketika jamaah sekalian, beliau tuh lagi sedang istirahat di rumahnya. Tiba-tiba di hatinya pengen banget ke kota Baghdad. Ya jamaah sekalian, pengen banget ke kota Basrah gitu ya. Pada saat itu beliau bingung, kenapa saya pengen banget ke kota Basrah ya? Padahal kan saya nggak ada tujuan apa-apa, tapi di hati kayaknya pengen banget ke sono. Kayak ibu pernah nggak pengen ke suatu tempat, tapi ibu bingung itu apa maunya gitu? Ada nggak kayak gitu pernah? Misalnya gini, pengen banget main ke rumah anak, tapi kagak tahu sebenarnya ada apa sih sama anak, pengen aja gitu ke rumah anak. Nah akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal jalan Bu, jalan sampai di kota Basrah malam pada saat itu. Pas sampai di kota Basrah, Imam Ahmad bin Hanbal kan habis sholat isya ngomong sama marbot masjid, bilang begini, kata beliau, wahai marbot masjid, boleh nggak saya nginep? Kata marbot masjid, nggak boleh ya Syekh, nggak boleh tidur di sini, di luar juga nggak boleh. Dan marbot masjid itu nggak tahu kalau orang yang diajak ngomong ulama besar, ulama ahli fikih namanya Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Dia nggak tahu Ibu, dan orang dulu kenal nama ulama tapi nggak kenal orangnya bagaimana, bentuknya gimana. Ya karena ini yang datang teman saya semuanya. Iya, masya Allah. Rezeki yang paling nikmat, rezeki ketemu teman yang sudah lama tak jumpa. Masya Allah. Saya loncat-loncat mulu. Ya udah biarin naik dah. Akhirnya Lanjut dikit lagi Ibu ya. Nah kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, beliau keluar tuh dari masjid tersebut. Ya ketika keluar dari masjid tersebut, ada orang pedagang roti di depan masjid bilang begini, ya Syekh, wahai orang tua, ayo kemari katanya. Nih di kedai saya ada tempat buat istirahat. Jalanlah Imam Ahmad bin Hanbal menuju kedai tersebut. Orang yang dagang roti, jamaah sekalian. Emang ada apa ya Syekh? Saya pengen nginep di masjid, tapi saya nggak dibolehin. Ya udah saya nginep aja di sini katanya. Jadi Bu, orang-orang di sana manggil Syekh bukan karena beliau tahu itu ulama, bukan. Kalau di sana yang namanya Syekh man balago arba'ina sana, orang yang usianya udah 40 tahun itu dipanggilnya Syekh, jamaah sekalian. Jadi kalau udah 40 tahun dipanggilnya Syekh.
Nah kemudian saat itu Imam Ahmad bin Hanbal perhatikan, anak muda itu kalau ngadonin kue, ngaduk kuenya, ngambil kuenya, ngambil sendoknya, yang dibaca selalu baca istighfar. Sampai beliau heran dan beliau nanya, anak muda, ente udah lama kalau ngelakuin perbuatan selalu seperti ini amalannya? Alhamdulillah wahai Imam Ahmad bin Hanbal, sudah sekian puluhan tahun lamanya dalam hidup saya, kalau ngapain pun baca istighfar. Apa yang kau dapatin dari istighfar? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, alhamdulillah hati saya tenang, hajat saya banyak yang dikabulkan. Ketika lagi bilang begitu ibu, nampak kesedihan di wajahnya, berbinar air matanya dari matanya tersebut. Imam Ahmad nanya, kenapa ente sedih wahai anak muda? Kan ente bilang udah dikabulin hajatnya, hati tenang dengan istighfar. Ada satu hajat saya yang belum dikabulkan wahai orang tua, wahai syekh, katanya. Imam Ahmad bin Hanbal penasaran, beliau nanya, apa hajatmu wahai anak muda? Sesungguhnya saya ini sangat cinta kepada para ulama. Saya suka banget kepada guru-guru. Salah satu yang menjadi idola saya pada saat ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal, katanya. Saya senang banget sama beliau. Saya baca istighfar berharap pengen ketemu seorang ulama namanya Imam Ahmad bin Hanbal, tapi sampai sekarang saya belum ketemu wahai orang tua. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal mendengar begitu, beliau langsung takbir, Allahu Akbar. Anak muda itu heran, ada apa wahai orang tua? Kenapa engkau seperti itu? Sesungguhnya wahai anak muda, saya berangkat jauh dari rumah saya ke kotamu, ke tempat sini, sampai saat tadi saya belum tahu tujuan hati saya apa. Yang jelas saya pengen banget berangkat kemari. Sekarang saya udah tahu jawabannya kenapa saya pengen banget kemari. Emang siapa engkau ini wahai orang tua? Dengan tersenyum sambil menatap anak muda tersebut, beliau mengatakan, saya adalah Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu. Jamaah sekalian, nangis anak muda, beliau peluk Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan apa? Sekarang hajat saya semuanya udah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, tuh Masya Allah, kenapa? Dengan berkah istighfar. Makanya ibu-ibu kalau pengen punya hajat dikabulkan, banyakinlah baca istighfar. Ayo kita baca semua bareng-bareng. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya, Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya. Amin ya Rabbal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ketidaksopanan, dan para asatidz, khusus guru kami Ustaz Suki dan juga Ustaz Faiz. Mohon maaf kami nggak bisa sampai selesai karena ada beberapa lagi yang harus kami datangin. Dimohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadamuyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalah sama TikToker, YouTuber. Iya, kalah sama YouTuber. Aduh ya. Iya. Oh, ini masuk dulu. Saja semuanya ini ya, matiin ya.